ingin sekolah, karya Nana Supriyana. Teman-teman, aku ingin mengisahkan tentang pengalamanku. Semoga apa yang aku ceritakan ini dapat menjadi semangat teman-teman untuk terus bersekolah. Begini ceritanya. Suara deras air menciutkan hati ronde. Warna air itu tampak coklat tercampur lumpur. Sampah-sampah hutan terbawa arus. Ranting-ranting patah, pohon pisang, bahkan kayu gelondongan terombang-ambing. Arus melintas di depan mata ronde. Jika tercebur ke sungai itu, dia pasti tak akan selamat. Hujan sudah reda, tetapi menyisakan gerimis yang sangat tipis, seperti ribuan jarum yang jatuh dari langit, menusuk-nusuk kulit kepala. Ronde masih berdiri di tepi sungai. Napasnya turun naik, dan matanya redup, seolah tidak ada harapan dalam hidupnya. Inilah alasan mengapa Bapak tidak mengizinkan kamu sekolah. Ronde menatap laki-laki setengah baya di sampingnya. Kulit wajahnya mengilap dan tulang pipinya menonjol, pertanda dia seorang pekerja keras. Tapi Ronde ingin sekolah, ayah Samran. Entah bergaul dengan siapa anaknya itu hingga merengek-rengek agar bisa sekolah. Padahal bagi keluarganya yang hidup di sebuah perkampungan terpencil, masuk sekolah berarti bertaruh nyawa. Lebih baik kita pulang. Ibumu pasti sudah cemas di gubuk. Pak Samran menarik tangan Ronde, menjauhi sungai. Mereka segera meninggalkan sungai yang memisahkan perkampungan mereka dengan kampung di seberang. Mata Ronde masih sempat melirik ke sungai yang arusnya semakin deras. Jembatan gantung yang terbuat dari kayu yang diikat tali bergelantungan ke kanan dan ke kiri, terhempas arus dan akhirnya lenyap dari pandangan Ronde dan Pak Samran. Hanya terdengar suara bergemuruh menggetarkan hati. Hujan tidak juga reda. Perlahan gerimis itu malah menjadi butiran-butiran air menimpa kepala Pak Samran dan Ronde. Tanpa pikir panjang, Pak Samran menebas batang pisang dengan parang yang terselip di pinggangnya. Lalu mereka menerobos hujan dengan daun pisang di kepala. Meskipun hari sudah mulai gelap, kaki telanjang mereka menginjak tanah yang lembek, melewati ilang-ilang, lalu masuk ke sebuah kebun hingga akhirnya tiba di sebuah pelataran. Dari kejauhan terlihat sebuah gubuk panggung terbuat dari kayu. Seorang wanita berdiri di depan gubuk sambil menggendong seorang anak perempuan. "Bapak dari mana saja?" Pak Samran tidak menjawab. Dia meletakkan batang pisang di depan rumah, diikuti oleh Ronde. Kemudian dia masuk ke dalam gubuk tanpa sepatah kata pun terucap. Wanita itu memandang heran, kemudian menatap Pak Samran, suaminya, meminta jawaban. "Anakmu itu keras kepala, Lunai," kata Pak Samran. Kemudian Pak Samran masuk ke dalam rumah, diikuti oleh Bu Lunai. Sementara anak perempuan yang digendongnya sudah tertidur pula. "Kalau sudah melihat, pasti dia tidak akan merengek lagi," kata Bu Lunai, sambil meletakkan anak perempuannya di atas kursi bambu dan menyelimutinya dengan sarung. "Bapak berharap juga begitu." Bu Lunai pergi ke dapur, sedangkan Pak Samran duduk sambil mengeringkan badannya dengan menggunakan kain. Bu Lunai menghampirinya dengan membawa segelas kopi dan sepiring singkong rebus, lalu meletakkannya di atas meja kayu. "Semua anak di kampung kita
tidak ada yang sekolah, jadi tidak usah dituruti kemauan ronde. Nanti malah kita sendiri yang menanggung bebannya kalau dia sampai hanyut terbawa arus. Apalagi musim hujan sekarang sangat deras. Ucap Bu Lunai menegaskan kembali pendapatnya yang telah dilontarkan beberapa hari yang lalu. Dia anak laki-laki. Bapak tak ingin mengurungnya, tapi aku tak mau kehilangan anak laki-laki. Ucap Bu Lunai menegaskan kembali pendapatnya yang telah dilontarkan beberapa hari yang lalu. Dia anak laki-laki. Bapak tak ingin mengurungnya, tapi aku tak mau kehilangan anak laki-laki. Pak Samran memandang wajah istrinya. Tentu saja dirinya menginginkan hal yang sama. Tak akan rela dia kehilangan anak laki-laki yang sudah susah payah dibesarkannya. Bahkan ketika melahirkan ronde, hampir saja Pak Samran kehilangan istrinya. Kalau saja Wak Uma seorang dukun beranak tidak cepat membantunya. Kalaupun bapak menuruti keinginannya, Pak Haji Ali belum tentu mau menerimanya. Usianya sudah melampaui batas. Jadi, bapak tetap ingin mengizinkan ronde sekolah. Tanya Bu Lunai sambil menatap tajam. Pak Samran diam. Dalam pikirannya ada sebuah keinginan ronde bisa sekolah, bisa membaca, menulis dan berhitung. Tidak seperti dirinya yang buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Entahlah nasib orang siapa tahu. Sekali tidak tetap tidak. Sekolah juga tidak akan mengubah nasib. Tetap saja dia akan menjadi tukang tebang kayu di hutan. Jadi tukang nyari rumput. Bu Lunai bersikeras. Ada benarnya juga perkataan istrinya. Di kampung yang terpencil ini, orang tidak membutuhkan sekolah. Yang dibutuhkan adalah bekerja agar bisa makan. Bekerja pun di ladang atau di sawah karena tidak ada pabrik di sini dan tidak ada gedung perkantoran sehingga susah untuk melamar pekerjaan. Ronde masuk dari dapur. Dia baru saja selesai mandi. Seolah tak ingin terlibat dalam percakapan bapak dan ibunya. Dia langsung masuk kamar. Ronde masuk dari dapur. Dia baru saja selesai mandi. Dia langsung masuk kamar. Sudahlah Bu, lebih baik kita tidak usah membicarakan ini lagi. Pak Samran beranjak dari tempat duduknya. Dia melangkah masuk dapur, kemudian membuka pintu kamar mandi yang terbuat dari bambu. Di hadapannya terlihat ada 2 drum besar berisikan air. Lalu dia mandi, mencoba melenyapkan kegelisahan dalam dirinya. Bu Lunai masuk ke dalam kamar ronde. Dilihatnya, ronde tengah duduk menatap hujan dari jendela berjeruji kayu. Makanlah singkong rebus di depan, biar tidak masuk angin. Besok kamu dimintai nyari rumput buat kambing Pak Dullah. Karena sedang melamun, ronde terkejut. Dia segera beranjak keluar kamar, lalu memakan singkong rebus yang masih panas dengan lahapnya. Hari ini, dia telah membantu bapaknya menebang pohon di hutan untuk dijual Pak Jarwo ke kota. Sudah larut malam, ronde belum juga tertidur. Matanya menatap daun-daun yang basah. Hujan gemercik, suaranya menggetarkan hati pada malam yang sunyi. Biasanya dia sering mendengar suara binatang malam dan melihat bulan bundar di atas langit. Tetapi tidak malam ini. Hujan sore tadi menyebabkan langit berawan gelap. Pikirnya semakin gelisah ketika dia berbincang dengan Pak Jarwo, bos bapaknya yang selalu menyuruh menebang pohon di hutan.
"Hei, kau anak si Samran?" tanya Pak Jarwo. Pria berjenggot tebal dan selalu merokok certutu. Ini memang dikenal galak. Dia juga satu-satunya orang yang sering datang ke kampung ini untuk memberikan upah kepada penduduk kampung yang membantunya menebang pohon. "Iya bos," jawab Ronde. Penduduk di kampung memang sering memanggil Pak Jarwo dengan panggilan bos, walaupun Ronde tidak begitu paham tentang makna bos. Dia ikut memanggilnya seperti itu agar bapaknya tidak dimarahi akibat tidak ada kesopanan darinya. Pak Jarwo tertawa terbahak-bahak sampai giginya terlihat jelas kuning kehitam-hitaman rusak akibat merokok. "Kemari kau," panggilnya. Ronde menghampiri Pak Jarwo, kaki Ronde gemetar dan tentu saja sekujur tubuhnya ikut gemetar. Namun Pak Jarwo memintanya duduk di sampingnya, di atas kayu yang sudah ditebang. Pak Jarwo mengeluarkan selembar uang kertas. "Ini buat kau," kata Pak Jarwo sambil menyodorkannya kepada Ronde. Ronde memandang uang kertas itu, warnanya kemerahan. "Ambil." Tangan Ronde perlahan menerima uang itu. Jantungnya masih berdetak kencang. Takut bapaknya melihat, dan dia pasti akan dimarahi habis-habisan. "Kau tahu berapa nilai uang ini?" tanya Pak Jarwo setelah Ronde menerima uang itu. Ronde hanya menggelengkan kepala sambil menatap lembar uang kertas yang sudah berada di tangan. "Haha, sudah kuduga, kau juga pasti tidak bisa mengenali uang." Ronde semakin bingung dengan tingkah Pak Jarwo. Uang ini bernilai 10.000 rupiah. Ronde memandang uang itu. Ini angka 1 dan ini angka 0. 1 dan 0 berjumlah 4. Itu berarti 10.000. Di bawahnya ada tulisan 10.000 rupiah dan rupiah adalah mata uang negara kita. Mengerti? Ronde memperhatikan telunjuk Pak Jarwo yang memberikan arahan padanya. Hati Ronde takjub sebab bapaknya belum pernah mengejarkan hal itu. Dia hanya diajari bapaknya membantu bekerja di hutan. "Kau tahu ini berapa?" Pak Jarwo menunjukkan selembar uang kertas lagi. Ronde menggelengkan kepala. "Ini 1.000 rupiah dan ini 2.000 rupiah. Kalau digabungkan menjadi 3.000 rupiah. Gambar 3.000 rupiah seperti apa?" kata Ronde. Dia mulai tertarik dengan penjelasan Pak Jarwo. "Hahaha, tak ada gambar untuk uang itu. Hanya setelah 3.000 rupiah ada 4.000 rupiah. Kemudian 5.000 rupiah. Ini uang 5.000 rupiah." Ronde semakin tertarik dengan penjelasan itu. Hanya dia juga merasa bingung. Sejenak dia memperhatikan orang-orang yang tengah menebang pohon, lalu melanjutkan perkataannya lagi. "Sekolah. Di sekolah semuanya diajarkan." "Sekolah? Siapa sekolah itu?" Ronde baru pertama kali mendengar kata sekolah. "Apakah di teman Pak Jarwo?" "Ah, sudahlah, kau bawa uang itu dan bantu bapakmu sana," suruh Pak Jarwo melihat Ronde bengong. Ronde beranjak dari tempat duduknya. Dia berlari menghampiri bapaknya yang tengah menghantarkan kapak ke batang pohon besar. Kemudian dia juga mengambil kapak, ikut membantu menebang batang itu pada sisi yang lain. Beberapa saat kemudian pohon itu tumbang. Krak! Ronde tersadar dari lamunannya. Ronde pakai baju yang bagus dan ikut bapak ketemu Haji Ali di kampung seberang. Ketika mendengar perkataan ayahnya, hati Ronde berbunga-bunga. Dia lari ke dalam kamar,
membuka lemari, dan mencari pakaian yang bagus. Dilihatnya pakaian yang hanya dipakai setahun sekali, yaitu pada hari raya. Dia ambil pakaian itu, kemudian segera dikenakannya. Bapak pasti akan memasukkan dirinya ke sekolah milik Haji Ali. Ronde sangat senang. Akhirnya cita-citanya untuk sekolah disetujui oleh bapaknya. Sekali tidak setuju, tetap tidak setuju. Ibu yang mengandungnya, ibu yang menyusuinya, ibu tidak ingin Ronde hanyut di sungai. Sudah banyak contohnya, Pak. Iya, Bu, tapi kehendak Allah itu tidak bisa dihalangi oleh manusia. Apalagi manusia seperti kita yang tak memiliki apa-apa. Setelah mendengar jawaban Pak Samran, Bu Lunai langsung terdiam. Hanya air mata yang menetes dari kedua matanya. Sudahlah, Bu, Ronde anak laki-laki. Umurnya juga sudah 10 tahun. Bapak yakin dia pasti bisa menyeberangi sungai. Apalagi musim hujan juga tidak setiap hari. Pak Samran menghampiri Bu Lunai yang tengah menuangkan kopi ke cangkir kaleng untuknya. Bapak punya harapan untuk Ronde. Dia berbeda dengan anak lainnya. Bu, Pak Samran menghentikan ucapannya karena tiba-tiba ada sesuatu yang menggelisahkan pikirannya. Bu Lunai memandang wajah suaminya sambil memohon mencari apa yang tengah digelisahkan oleh suaminya. Ayo, Pak. Ronde berdiri di depan pintu kamarnya. Dia sudah rapi dan memakai peci. Wajah Ronde berseri-seri membuat hati Bu Lunai luluh. Pak Samran pun memandang Ronde dengan penuh kebanggaan. Tidak pernah terpikirkan olehnya jika anaknya mempunyai keinginan yang kuat dan keberanian yang besar. Bu Lunai menghampiri Ronde. Makan dulu biar kamu tidak gampang sakit. Menyeberang ke kampung sebelah adalah pekerjaan berat, katanya. Ronde mengangguk, kemudian melangkah menuju meja makan. Tanpa berpikir panjang, dia melahap hidangan yang ada di atas meja. Pak Samran tersenyum melihat istrinya menyetujui keputusan untuk menyekolahkan Ronde. Setelah makan pagi, Pak Samran dan Ronde keluar dari gubuknya. Mereka melangkah menyusuri kebun dan ilalang. Di setiap jalan, mereka sering berpapasan dengan orang-orang kampung, teman kerja Pak Samran, bahkan bertemu juga dengan anak-anak seusia Ronde yang tengah mencari rumput untuk ternak. Karena berpakaian rapi, Pak Samran sering ditanya oleh orang-orang yang dijumpainya. Dengan jujur, Pak Samran mengatakan bahwa ia akan menyekolahkan Ronde. Kebanyakan orang-orang dijumpainya itu hanya menggeleng-gelengkan kepala, heran dengan putusan Pak Samran. Sungai yang akan dilalui menuju sekolah sering dilanda banjir bandang. Mengapa Pak Samran berani memasukkan anaknya ke sekolah yang berada di seberang kampung? Gunjingnya warga ramai terdengar. Tapi Pak Samran tidak berkecil hati dengan ocehan penduduk kampung dan teman kerjanya. Dia sudah bertekad untuk menyekolahkan Ronde. Begitu juga dengan Ronde. Dia sudah bulat untuk berani melewati jembatan kayu itu. Apapun yang akan terjadi, dia tidak akan pernah mundur. Mereka terus melangkah menyusuri jalan setapak menuju ujung desa. Di depannya terbentang sungai yang sangat lebar dengan arus yang deras saat musim hujan tiba. Langit pagi itu cerah, burung-burung berkicau sangat merdu mengiringi langkah mereka. Makin jauh mereka melangkah, arus sungai makin jelas terdengar. Bergemuruh, membuat ciut nyali setiap orang yang berada di dekat sungai itu. Tampaknya hujan kemarin malam masih menyisakan arus kencang, air berwarna coklat bergulung-gulung menghanyutkan apa saja yang jatuh ke sungai. Ronde melihat jembatan kayu. Dasar jembatan itu menyentuh arus sungai.
Jika hujan besar, sungai itu meluap 2 kali lipat. Ronde dan bapaknya tidak tahu mengapa itu begitu deras jika hujan. Dahulu, ketika bapaknya masih kecil, arus sungai ini belum begitu deras seperti sekarang ini. Sejak banyak orang kota meminta penduduk kampung menebang pohon dan memberi upah kepada mereka, arus sungai selalu ganas pada musim hujan. Kamu ikut bapak, berpeganglah yang kuat, perintah Pak Samran. Ronde mengikuti langkah Pak Samran yang masih ragu-ragu menginjakkan kakinya di jembatan kayu. Namun, perlahan dia melangkah. Selangkah demi selangkah, mereka melangkah dengan hati-hati. Ronde menatap arus deras itu. Hatinya sangat pilu. Seluruh tubuhnya gemetar. Jika terjatuh, hilang sudah harapan dia untuk bisa sekolah. Kamu pasti bisa menyeberangi jembatan ini. Kamu harus kuat, tanya Pak Samran ketika melihat Ronde terhenti sambil memejamkan mata. Ronde diam saja. Pak Samran melihat ketakutan dari mata Ronde. Anak usia 10 tahun tentu bukan hal yang mudah untuk melawan rasa takut. Apalagi di tengah-tengah jembatan yang terombang-ambing arus deras. Pegangan yang kuat, perintah Pak Samran mengingatkan kembali. Mereka melanjutkan melangkah lagi. Tiba-tiba sebuah gelombang menghantam jembatan itu. Jembatan itu pun oleng, terombang-ambing ke kiri dan ke kanan. Pak Samran mencengkram tali kuat-kuat. Dia berusaha melihat anaknya yang terhempas gelombang arus sungai itu. Namun, air yang berhamburan menghalangi pandangannya. Hanya selintas terlihat Ronde terayun-ayun di tali jembatan. Pak Samran cemas. "Ayo nak, semangat, cepat," teriak Pak Samran setelah melihat Ronde masih berpegangan pada tali jembatan. Mereka harus melangkah, tak peduli badannya telah basah kuyup. Tujuannya harus tercapai. Gelombang arus itu datang lagi, menghantam jembatan. Mereka kembali terayun-ayun di atas jembatan. Kembali mereka memegang tali itu kuat-kuat. Ronde sudah bertekad untuk sekolah. Ketakutannya harus dilawan. Dia pun terus melangkah dengan berani. Ketika melihat hal itu, Pak Samran semakin bangga terhadap anaknya itu. Mereka segera meneruskan perjalanan menyeberang sungai. Hanya beberapa meter lagi mereka sampai. Pak Samran mempercepat langkahnya. Ronde juga mengikutinya dengan cepat hingga akhirnya Pak Samran hampir mencapai daratan. Sebelum mereka meloncat ke daratan, gelombang arus datang lagi membawa kayu gelondongan. Lalu kayu itu menghantam jembatan. Secepat kilat, Pak Samran menarik Ronde meloncat ke daratan sebelum jembatan kayu itu hancur dihantam kayu gelondongan. Pak Samran dan Ronde terlentang di atas rumput basah. "Pak Jarwo pasti rugi besar," kata Pak Samran sambil memandang kayu gelondongan yang hanyut menjauh. "Bagaimana kita bisa pulang, Pak?" tanya Ronde. Pak Samran memandang jembatan. Tinggal tali yang melintang masih utuh, sementara kayu-kayu di tengah jembatan telah hancur. "Lebih baik kita cepat ke sekolah," ajak Pak Samran. Mereka segera bangkit dan meneruskan perjalanan. Sesekali mereka terhenti di sebuah padang luas untuk berjemur, agar sampai di sekolah nantinya bajunya kering. Ronde memperhatikan keadaan di sekitarnya. Ini pertama kalinya dia keluar dari kampungnya. Ternyata kampung ini lebih datar dan banyak padang luas. Berbeda dengan kampung yang ditempatinya. Hanya diselimuti hutan-hutan kayu. Pak Samran mengingat-ingat kembali jalan menuju madrasah milik Haji Ali.
sebuah sekolah yang hanya satu-satunya di daerah itu. Sekolah tersebut sudah terkenal di kalangan penebang kayu, seperti dirinya, sebab hanya sekolah itu yang mau menerima murid tanpa harus membayar. Dengan bermodalkan ingatan yang sudah menurun, akhirnya Pak Samran bisa menemukan sekolah itu. Tampak terlihat gerbang sekolah yang menggunakan 2 batang kayu. Di depan gerbang itu banyak anak-anak dan orang tua yang sedang berkerumun. "Kamu pasti bisa sekolah, Ronde," ucap Pak Samran dengan senyum bangga. Wajah Ronde berubah cerah. Rasa letih dan dingin di sekujur tubuhnya hilang seketika. Impiannya akan terwujud. Suatu saat, dia pasti bisa membaca tulisan di lembaran uang rupiah, bahkan bisa mengetahui angka. Mereka segera menerobos kerumunan itu dan mencari Haji Ali. Pak Samran ingin segera mendaftarkan Ronde masuk ke sekolah. "Assalamualaikum Pak Haji," sapa Pak Samran ketika melihat seorang lelaki tua memakai pakaian serba putih. Lelaki itu membawa tongkat kayu untuk menopang tubuhnya yang telah rentah. "Waalaikumsalam," Haji Ali balik menyapa. Pak Samran menyelimnya lalu mencium tangan orang tua itu. Ronde pun melakukan hal yang sama. "Saya Samran dari kampung Hulu akan mendaftarkan anak saya Ronde untuk sekolah di sini, Pak Haji." Haji Ali memandangi wajah Ronde. Matanya menyipit ketika memandangi Ronde. Mungkin Haji Ali sudah terkena rabun karena usianya yang tidak muda lagi. "Pak Samran, saya terima Ronde untuk sekolah, tetapi pagi ini semua orang harus kerja bakti membangun madrasah lagi." Pak Samran heran. Dia mengalihkan pandangan ke arah madrasah. Astagfirullah, sekolah Haji Ali telah rata oleh tanah. Kemarin malam badai merubuhkannya, ucap Haji Ali. Ronde juga memandang bangunan yang sudah ambruk itu. Bangunan yang seluruhnya terbuat dari kayu dan bambu kini seperti tumpukan kayu bakar. "Begitulah ceritaku. Sudah 3 tahun aku sekolah di madrasah Haji Ali. Aku juga sudah bisa membaca dan menulis. Sekarang jalan ke kampung kami mulai dibangun. Jembatan juga diperbaiki sebagai jalan pintas kami ke kampung seberang. Aku senang bisa membaca dan menulis. Setiap hari, Bapak selalu ingin mendengarkan cerita dari buku-buku yang aku pinjam dari perpustakaan sekolah. Banyak sangat senang mendengar aku membaca kisah-kisah pejuang bangsa Indonesia yang gigih memperjuangkan bangsa kita. Kamu harus rajin belajar agar dapat membangun desa ini pada suatu hari nanti, ucap bapakku. Baik Pak, aku tersenyum memandang bapak yang begitu bersemangat. Hatiku sungguh tidak mengecewakan bapak ibu dan orang-orang yang telah mendukungku untuk sekolah. Senang rasanya mendapat dukungan dari kedua orang tuaku. Meskipun kami hidup di pelosok dan memiliki keterbatasan, kami tidak kehilangan semangat untuk meraih cita-cita. Aku harap teman-teman sama seperti kami, tidak pernah putus asa dan mencari ilmu, sebab ilmu adalah bekal yang paling berharga untuk kita pada masa depan. Sekolah Madrasah Haji Ali kini sudah semakin bagus dan ramai. Bantuan dari pemerintah dan masyarakat membuat sekolah di tempat kami semakin dibutuhkan, dan orang-orang kini menyuruh anaknya sekolah. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Semoga teman-teman mendapatkan hikmah dari cerita kini. Selamat belajar. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Semoga teman-teman mendapatkan
hikmah dari ceritaku ini. Semangat belajar!